Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngepuncak lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers staycation virtual di satu villa yang ada di puncak, dan ini tuh villanya super gede. Area hijaunya tuh luas banget, jadi bisa dipakai buat acara party yang intimate gitu, atau buat bikin games-games seru kalau pas gathering kantor. Ini areanya luas banget dan kapasitasnya tuh besar, bisa sampai 40 orang. Jadi cocok banget nih kalau misalnya Bobers tuh mau ngadain kumpul-kumpul keluarga besar yang bisa yang ngajakin sampai puluhan orang. Bobers harus nonton rekomendasi Bocan kali ini. Nah, untuk lokasinya sendiri, villanya itu ada di daerah apa ya Bobers? Cipayung ya, pokoknya arah-arah yang mau ke hotel Gunung Gelis itu loh. Jadi kalau misalnya Bobers tuh dari Jakarta bisa ambil exit tol Sumarekon ya, bisa ambil exit tol yang Sumarekon Bogor baru itu. Nanti ada jalan tembusnya tuh kan tuh, ikutin aja deh Google Map ya. Nah kalau Bocan karena kemarin tuh dari Ciawi, jadi lebih deket ya lewat Gadok biasanya. Nah ini kita belok di sini nih Bobors nih. Ini arah yang mau ke hotel Gunung Gelis itu, Royal Tulip Gunung Gelis maksudnya. Nah untuk aksesnya walaupun kecil tapi ini tuh rame, dilaluin berbagai macam kendaraan. Jadi Bobers nggak perlu khawatir ya, aksesnya tuh bisa dilaluin. Tapi ada beberapa titik jalanannya tuh yang sedikit rusak Bobers, jadi harus ekstra hati-hati aja. Tapi ya so far masih cukup aman lah ya untuk perjalanannya. Nah ini Bocan ikutin arah yang peta digital aja. Terus ada beberapa titik yang jalannya berlubang seperti ini tuh Bobers. Kayaknya langganan ya daerah sini tuh, dari dulu entah udah dibenerin rusak lagi atau emang dari dulu gak dibenerin. Seingat Bocan tuh arah-arah daerah sini tuh emang selalu berbopeng-bopeng gini jalannya Bobers. Dan kita udah deket banget sama tempatnya. Masih di tikungan depan sih. Ini Bocan kasih lihat lagi ya beberapa lubang yang cukup dalam, tapi ya udah masih bisa dilalui lah. Nah kita belok ke sini nih Bobers. Ini ada akang parkir. Bobers bisa kasih seikhlasnya, tapi kalau Bocan sih ngasihnya pas keluarnya aja, karena pas keluar baru tuh kita butuh bantuan buat liatin jalannya. Terus ini aksesnya walaupun kelihatannya gang ya, tapi ini tuh bisa dilaluin untuk bis besar juga. Jadi kalau misalnya kan ini villanya kapasitasnya gede nih, kalau nginepnya sambil bawa bis gitu rame-rame bisa dilewatin nih, bisa sampai bis besar dan bis 3/4. Tapi kalau untuk parkir ke dalam villanya itu baru nggak bisa Bobers. Parkir ke dalam villanya nanti untuk bis besar itu Bobers bisa sewa lahan parkir. Karena ini kita udah sampai nih, Bobers lihat tuh pagernya ada atapnya kan. Nah itu kayaknya nggak bisa dilewatin kalau untuk bis gede, jadi parkirnya di luar. Tapi kalau untuk Hiace, Elf ya bisa lah kita masuk ke dalam. Kita lanjut, lokasi villanya tuh persis banget di seberangnya Kopinako Kebun Jati. Jadi kalau misalnya nginep di villa ini namanya Villa Hanan. Kalau nginep di sini bisa sambil nge-cafe tuh, karena lokasinya persis banget di seberangnya Kopinako tadi. Nah ini dia villanya tuh. Ini ada bangunan utama. Bangunannya sih kelihatan kayak rumah mewah gitu ya, rumah mewah di perkampungan gitu, yang lahannya gede, yang kayak apa ya namanya, rumah yang kalau kita mudik gitu loh Bobers, pokoknya rumah orang tua yang kaya raya gitu loh di kampung. Terus yang paling Bocan takjub adalah lapangannya ini gede banget tuh, areanya luas. Ini si Mas udah nggak sabaran, dia mau ngajak main bola dulu katanya. Terus di sini juga sebelahnya masih ada area playground, ada lapangan bola. Ini seru banget kan ya kalau misalnya mau outing gitu sama setim kantor. Bobers nggak perlu khawatir karena ini areanya luas banget dan kapasitasnya juga besar kamarnya. Nah ini ada tempat main juga buat yang bawa anak-anak. Tenang, anak-anak tidak mati gaya di sini karena masih bisa main-main ayunan, main perosotan. Tuh si Mas sudah semangat banget. Dia bapaknya belum ngerekam, dia udah ngajakin main bola, ngajakin main playground. Jadi kita ya udah main dulu.
Nah ini Bocan tuh berangkat abis mereka pulang sekolah kan, terus itu kardus souvenir sih Mas juga kemarin abis ulang tahun di sekolahan. Nah ini kita pindahin bagasinya tidak terlalu banyak Bobors karena Bocan cuma nginep semalam aja, dan tadi dibantuin tuh sama staf villanya sama teteh-tetehnya. Nah kita langsung masuk, ini area villanya tuh kan, ini tuh kayak rumah apa ya Bobors? Relate gak sih Bobors kalau rumah mbah yang agak terpandang pasti rumahnya seperti ini gitu. Tapi yang bikin keren adalah view Gunung Salaknya, lihat tuh terpampang jelas di samping mata kita, ini cakep banget Gunung Salaknya, dan aduh luas banget tuh, jadi gak cuma di samping kanan yang gede, tapi samping kiri, depan semuanya tuh masih banyak area hijaunya. Nah kita review bangunan utamanya dulu ya Bobors. Ini kan tadi ada ruang tamu tuh, terus di sini ada area dining. Nah di sebelah sini ini bisa disebut living room ya, karena ada smart TV, ada karaoke juga. Terus ini sofanya juga cukup luas, lebar gitu. Nah ini TV-nya ukurannya 50 inch, udah bisa Netflix sama YouTube lah, bisa buat movie time rame-rame, bisa karaokean juga tuh. Disediain apa nih namanya? Sound system ya. Ya itulah Bobors. Terus ini kita lihat kamar utamanya tuh ada di sebelah sini. Nah ini jendelanya juga banyak banget, jadi setiap kamarnya itu dia punya jendela, jadi dapet sinar matahari gitu kan. Nah ini ranjangnya ukurannya super king size nih, ranjangnya gede, terus ada fasilitas AC. Tapi kadang ini nggak perlu juga sih Bobors fasilitas AC-nya, karena cuacanya udah dingin, udah cukup sejuk lah ya. Terus di master bedroom ini ada private bathroom, jadi nggak perlu keluar kalau misalnya mau ke kamar mandi. Udah disediain water heater juga. Cuma nih Bobors ya, dia tuh nggak nyediain anduk. Jadi kalau misalnya Bobors mau nginep di sini harus bawa anduk sendiri. Dia tuh cuma nyediain tadi ada amenities dental kit, ada sabun, shampoo, cuma anduknya bawa sendiri-sendiri. Nah di samping sini ada pintu, ini nembus ke teras samping. Tuh teras sampingnya pemandangannya ke Gunung Salak Bobors. View terasnya nggak kaleng-kaleng. Tuh ini gede banget deh, lahannya gede banget, keren nih villanya. Jadi enak deh, nggak berasa sumpek gitu, walaupun kita nginepnya bisa sampai 40 orang, tapi kayaknya nggak perlu takut sumpek karena areanya seluas ini Bobors. Tuh masih ada gazebo juga, ada tempat mainan juga. Nah ini kolam renangnya, tapi nanti ya kita naik ke atas dulu. Kita lihat sekilas kolam renangnya, ini air dingin sih, kolam renangnya air dingin. Terus di samping pool tuh ada tempat santai Bobors sama tempat bikin kopi teh, ya kayak coffee break gitu deh. Itu juga udah gratis tuh disediain kopi teh segala macemnya. Nah ini bangunannya kita lihat dari belakang, kita naik ke atas Bobors. Villanya juga bisa dibilang ada tangga sih dikit, tapi kalau misalnya kursi rodanya diangkat dikit bisa kali ya, kan kamarnya nggak terlalu jauh tuh Bobors. Jadi bisa dibilang cukup ramah difabel juga. Kalau misalnya mau ngajak orang yang pakai kursi roda, mungkin bisa di kamar yang bawah. Nah ini area rooftopnya, kita bisa lihat pemandangan 360 derajat tuh Gunung Salaknya, gagah sekali Bobors. Terus di sini juga ada meja sama kursi-kursi. Jadi kalau misalnya sambil ngeteh, sambil nyemil duduk-duduk di area rooftop kayaknya seru juga ya. Nah ini masih ada mainan anak-anak, masih ada ayunan, sama ada jungkat-jungkit. Terus ini juga bisa buat duduk, buat makan, buat santai itu ya, kayak saung-saung gitu Bobors. Nah ini kita lihat tempat santai yang tadi Bocan bilang disediain kopi segala macem. Ini ada dua tempat santai nih Bobors. Tuh, nggak terlalu banyak bangkunya sih ya kalau buat poolnya. Nah ini kopi, terus ada susu, ada biskuit, gula, teh, semuanya disediain sampai ke gelas kertasnya juga. Jadi berasanya kayak jajan di warung, tapi itu udah free ya. Air panas juga nggak usah khawatir. Nah di belakang sini ada satu bangunan Bobors. Di bawahnya tuh gudang, tapi di area atasnya itu bisa jadi tempat tidur juga, bisa jadi kamar juga. Nah ini kita naik ya. Jadi
Totalnya dia tuh ada 3 bangunan utama, nah sama bangunan yang di belakang sini nih Bobors. Ini bisa dibilang ini extra roomnya ya. Ini juga harganya udah termasuk sama red villanya. Nah ini ada satu ranjang ukurannya king, terus ada tambahan 3 extra bed, ini udah free, jadi udah termasuk harga villanya. Terus di sebelah situ ada sofa dan ada kamar mandi di dalam. Ini ada AC, ada air mineral juga disediain Bobors. Jadi ini proper ya, kalau misalnya pun buat nginep rame-rame ini sangat proper. Terus pemandangannya tuh cantik banget. Kalau yang di kamar bangunan utama tadi tuh cuma dapat view di master bedroomnya aja. Nah kalau ini pemandangannya lebih jelas Bobors. Tuh sekarang kita lihat fasilitas lainnya, ada AC. Dan kita turun lagi, belum, kita ke kamar mandi dulu. Ini kamar mandinya, nih kamar mandinya disediain dental kit, tapi untuk anduk tetap harus bawa sendiri. Ini ada water heaternya juga di Bobors, karena PR ya kalau di puncak tuh nggak ada water heater. Dan kita turun lagi, terus itu ada satu bangunan. Ini disebutnya ini bangunan baru Bobors. Dan ini tuh kalau bangunan ini tidak termasuk dengan harga sewa villanya. Jadi kalau Bobors tuh mau pakai bangunan ini nambah 1 juta dari harga villanya. Nah ini bangunannya tuh atas bawah kan, bisa dipakai semua. Ini di atas ada apa? Ini kayaknya bisa jadi sofa bed juga, bisa tempat duduk-duduk juga. Terus ada toilet dan pemandangannya dari sini tuh juara banget Bobors. Tuh ya. Leluasa banget kita nikmatin Gunung Salaknya, dan di sana tuh kan menghadap ke barat ya, jadi dapat sunset. Nah di sana kita dapat ini juga Bobors, dapat pemandangan orang yang nongkrong di kafenya. Nah ini ada air mineral juga, jadi kalau mau minum nggak perlu repot ke bawah. Tuh ini cafe apa tuh yang tadi Bojan bilang villa apa Kopi Nako. Dan kita lihat kamar mandinya Bobors. Ini ada satu toilet sama ada satu shower. Jadi nggak cuma buat pipis doang, tapi bisa mandi juga di sini ya. Nah sekarang kita turun ke bawah. Kalau ini kayaknya lebih ke tempat nongkrong ya, karena sofa doang. Kayaknya kamarnya tuh di bawah Bobors, terbalik. Kalau yang tadi kan kamarnya di atas. Nah kalau ini kamarnya kayaknya di bawah nih. Kita buka. Tuh ini kamar tidur. Ada ranjang ukuran queen size sama ada 2 extra bed. Ada AC-nya juga Bobors. Ini lampunya bikin nuansanya lebih modern sih ya. Tuh. Ini di sebelah sini ada sofa juga, ada sofa tambahan, bisa buat nambah kalau kurang kasurnya. Nah, di sampingnya ini area kamar mandi. Jadi kalau yang di atas tadi tuh buat nongkrong-nongkrong, kalau yang di bawahnya ini baru buat tidur. Nah ini kamar mandinya, ada satu toilet sama satu shower juga Bobors. Tuh ada sabun sama dental kit, tapi anduknya harus bawa sendiri. Nah kita jalan lagi ke samping sini. Ini ada tempat duduk lagi. Tuh bisa kali ya bakar-bakar api unggun di sini. Areanya tuh gede banget. Ini kayaknya kalau misalnya dia mau bikin apa ya, bikin playground yang lebih besar, kayaknya masih leluasa banget nih. Nah, Bocan udah pesen makan nih. Ini Bocan pesen lewat ojol ya. Kita pesen sambal bakar siapa ya, Mbak Nuning apa Mbak Retno gitu. Ada deh di ojol. Ini sambal bakarnya enak banget nih Bobors. Bocan kayaknya kalau mampir ke daerah sini mau jajan ini lagi. Sambal bakarnya murah meriah, sekitar 30 ribuan. Nasi, ayam goreng, ayam bakar. Nah ini Bocan bawa si Teteh, jadi ada yang bantuin buat jagain krucils. Dan kita baru mau explore bangunan utamanya. Tadi baru dapet satu kamar utama. Nah ini kamar keduanya. Kamar keduanya tuh ada di belakang sofa yang ruang TV. Ini ada 3 ranjang single, terus juga ada fasilitas AC. Tuh, Bobors hitung deh ya, Bocan lupa. Pokoknya dia kapasitasnya tuh sampai 40 orang maksimalnya. Terus nah ini kan udah ada beberapa extra bed nih yang terpasang ya, tapi kita tuh masih dapat tambahan 10 extra bed lagi, dan itu bisa dipasang di ruang tamu. Dan ini kamar mandinya. Kalau ini sharing bathroom, jadi bisa dipakai sama yang dari living room, dari kamar sebelah juga bisa buat mandi di sini. Tuh,
Ada water heater, dental kit, shower, toilet. Nah ini nih dental kitnya kayak di hotel sih ya. Dan di seberang sini ada kamar lagi. Fasilitasnya sama ya. Di semua kamar tuh kayaknya di semua kamar tuh ada AC-nya, terus ada jendela. Nah kalau ini ranjangnya ukurannya king size, bisa buat 2 orang aja bobers. Terus ada satu meja, ada meja gantung. Nah ini kamarnya cukup oke lah ya, karena dia punya jendela bisa dibuka, jadi dia menghadap ke taman gitu, bisa lihat ijo-ijo. Dan sekarang kita lihat area dapurnya bobers. Kalau tadi tuh di samping dining room depan itu kayak dapur bersih ya. Nah kalau ini bisa dibilang ini dapur kotornya, tapi dapur kotornya juga tetap bersih bobers. Tuh fasilitasnya lengkap banget, dari gelas, piring, sendok, garpu, mangkok, spatula, pokoknya peralatan masak, makan, minum semuanya lengkap. Kompornya juga lengkap tuh, ada gasnya, ada magicom. Ini kayaknya oven ya, mungkin gak otak-atik sih. Ini kayaknya oven apa? Ya oven lah ya bobers. Dan kita intip bawahnya ya. Nah ini nih peralatan tempur buat yang hobi masak. Terus ada air dispenser, ada air galon juga. Dan kita lihat kamar lainnya. Kalau ini kayaknya bisa dipakai buat kamar supir atau kamar ART ya bobers, karena di sini tuh nggak ada AC-nya. Dia ada kipas angin dan ranjangnya juga ukurannya single, kamarnya juga lebih kecil. Tuh cuma ada 1 bantal aja, tapi ya cukup proper lah kalau misalnya untuk Pak supir yang sedang bekerja. Nah kita lihat lagi kamar keduanya. Ini ada kamar mandi juga nih di belakang sini tuh. Ini kamar mandi. Kamar mandinya tadi cukup banyak ya. Nah ini ada water heaternya, jadi sampai kamar mandi yang di belakang tuh semua ada water heater. Dan ini ada kamar lainnya. Tuh ini sama nih buat ART juga, ada kipas angin, ada jendelanya juga, dan ranjangnya ukurannya single. Dan sekarang kita beralih keluar. Ini area tamannya tuh, halamannya luas sekali, sama ada 1 gazebo besar juga bobers di sini. Bisa buat tempat main games atau tempat makan gitu kan. Enak banget hawa-hawa makan di kayak makan di restoran gitu. Di cafe yang lesehan-lesehan gitu. Nah, kita udah keliling-keliling, sekarang kita temenin si Mas Re main bola lagi sampai udah mulai gelap. Nah, ini si tetehnya tuh nawarin, tetehnya kasih bocan hadiah. Ini dari villanya. Wah, terima kasih Villa Hanan. Oh ya, ini ada 1 benefit lainnya bobers. Jadi kita tuh semua yang nginep tuh dapet 1 liter susu sapi murni. Nah ini 2 liter, 1 plastik tadi 1 liter, kita dapat 2 liter. Dan suasana sore harinya semakin cantik. Tuh air mancurnya udah mulai dinyalain, lampu-lampunya juga udah mulai dinyalain, dan gunung salaknya makin kelihatan syahdu bobers. Tuh suasananya enak banget ya. Nah ini momen pergantian dari sore ke malam itu, ini magical banget di view-nya. Gunung Salaknya tuh kelihatan jelas, awan-awannya, terus berganti dengan city light kota Bogor di sana. Tuh cantik ya. Dan sekarang kita mau lihat suasana malam harinya. Kita mau makan malam juga bobers. Sebelum makan malam kita lihat sekilas ini taman-tamannya, pencahayaannya bagus, jadi nggak ada nuansa yang creepy ya menurut Bocan. Kayak pencahayaannya terang benderang. Menurut Bocan sih ini tuh rumah, mengingatkan rumah mbah yang orang kaya di kampung gitu loh. Tuh kan kalau rumah mbah tuh kayak gitu kan, halamannya luas, terus kamarnya luas, ruang tamunya luas, terus kalau pas lagi lebaran gitu ngumpul cucu-cucunya gelar kasur di mana gitu, nah tidur semua di situ kan, satu ruangan. Ini vibes-nya tuh kayak kita ke rumah mbah sih, tapi dengan versi modern, karena masih tetap ada smart TV, masih tetap ada karaoke ya kan. Tuh ini buat hiburan si bocah yang suka karaoke. Nah sekarang kita lihat internetnya nih bobers. Untuk internetnya ini katanya sih sampai 30 Mbps. Nah iya bener, sekarang enak nih, Google punya
punya apa, internet speed test, jadi udah nggak perlu buka di laptop lagi. Dia udah punya internet speed test, jadi tinggal di handphone aja udah bisa lihat kecepatan internetnya. Nah ini anginnya tuh kenceng banget, kita mau makan malam tapi nah si bayinya kasihan kan kalau diajak karena anginnya sekencang ini. Jadi bayinya Bocan titipin ke si Teteh, ini Bocan ngajak kakak-kakaknya aja karena kan kafenya pas banget depan villa, bisa jalan kaki dan kayaknya nggak lama juga makan di sini, jadi ya udah bisa dititipin. Nah ini suasana Kopi Nako Kebun Jati. Bocan baru nih pertama kemarin. Kan kemarin ada restoran juga tuh ya yang sempat viral tuh yang Pasir Angin ya. Nah, ini sama nih view-nya 11-12 sama Pasir Angin. Cuma bedanya di sini konsep makanannya tuh ada beberapa restoran. Ada nasi buffet kayak gini. Jadi Bobors bisa pilih tuh ya lauknya. Bisa pilih lauknya macem-macem, ada ayam goreng, ada cumi, ada tumisan segala macem. Nah ini Bocan kemarin sepiring ini 30 ribuan. Terus ini ada wedang-wedangan buat menemani dinginnya malam. Ini ada wedang uwu sama wedang jahe. Tapi panas banget wedangnya, bener-bener anget, bener-bener panas. Nah ini rasa makanannya ya biasa aja sih ya Bobors, nggak yang istimewa gimana gitu. Tapi ya lumayan lah, suasananya sih yang enak. Ini makannya agak buru-buru nih karena anginnya kenceng, takut bayinya nangis, terus takut kedinginan juga nih si kakaknya karena nggak bawa jaket. Tuh ini suasana sekilasnya ya, Bobors bisa lihat rame banget. Ini malam Sabtu nih. Tuh suasana malam hari di villanya. Kita balik lagi ke villanya dan kita mau istirahat. Udah selesai makan, si Teteh juga tadi udah dibeliin. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya Bobors. Tuh kita disambut dengan view Gunung Salak. Ini viewnya Gunung Salaknya tertutup awan tipis-tipis gitu. Tapi Bocan suka sih sama jendela kacanya tuh lebar banget, jadi bener-bener bisa leluasa mandangin gunungnya. Gunungnya tuh kayak depan mata banget gitu kan. Nah, Bocan baru sadar ternyata puncak Gunung Salak tuh ada beberapa. Biasanya kalau dari jauh tuh kelihatannya cuma satu gitu, tapi kalau pas lagi cerah itu kayak berlapis gitu puncaknya Bobors. Dan pagi ini kita mau sarapan yang rumah Bocan kelihatan. Mana rumah Bocan? Ya, daerah situ lah Bobors. Ini di atas ya. Tuh, mungkin itu daerah rumah Bocan kali ya. Oh, ini nih kayaknya nih klaster ini nih. Bingung juga sih tempatnya di mana, tapi kayaknya feelingnya di klaster yang ini nih Bobors. Deket banget dari rumah Bocan ya. Nah ini ada pelangi juga dong, Masya Allah, pas banget ya lagi direkam pelanginya nongol. Udah mulai ketutup mendung Bobors. Tuh cantik banget ada pelangi. Di sini gelap, di sini biru gitu kan. Terus tahu-tahu ada pelangi di situ. Dan untuk sarapan pagi ini kita yang simple-simple aja. Kita bikin mie instan. Kita bikin mie instan aja Bobors. Nah ini suami Bocan tuh ya kalau bikin mie instan cuma direndam, praktis banget dia. Kalau Bocan nggak doyan direndam karena jadi apa sih, lembek yang lodoh gitu loh, gak enak. Nah kalau suami tuh simple, jadi dia sarapannya mie instan aja, mie rendem. Nah ini suami bangun kepagian, jadi dia habis ngerekam, terus dia sarapan duluan Bobors. Ini Bocan masih di kasur kayaknya. Dan sekian, oh iya harganya belum. Dan untuk harganya Bobors yang bertanya-tanya berapakah harga untuk villa sebesar ini, nah ini Bocan cantumin price listnya ya, Bobors bisa lihat sendiri harganya berapa. Dan sekian review Villa Hanan dari Bocan. Semoga bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi baru buat Bobors yang mau liburan bareng keluarga. Terima kasih udah nonton, dadah!